Waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena kalau ada kepanikan masyarakat, harga walaupun tetap, itu bisa menyebabkan panic buying. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau temukan 828 pieces produk kadaluarsa selama hampir sebulan melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan. Dalam upaya menjaga indeks perkembangan harga Kota Bau-Bau tetap stabil, warga diminta tidak beli panik atau panic buying. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Rabu 3 April 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Lokapom Bau-Bau temukan 828 pieces produk kadaluarsa selama hampir sebulan melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Woode Nurliani. Sejak 4 Maret 2024, Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Bau-Bau semakin memasifkan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dan takjil di 6 wilayah kerjanya di Kepulauan Buton termasuk Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan dan takjil menjelang Ramadan Idul Fitri berlangsung selama 6 tahap. Tanggal pemeriksaan tahap pertama dimulai 4 hingga 6 Maret, sedangkan tahapan terakhir 15 hingga 17 April atau pasca Lebaran Idul Fitri. Hasil temuan Lokapom Bau-Bau hingga pengawasan ke tahap 4, pihaknya menemukan 61 item produk kadaluarsa, perkemasan rusak hingga tidak memiliki izin edar dengan total 828 pieces. Persentase temuan paling banyak produk kadaluarsa hingga 79% atau 713 pieces, produk rusak 1% atau 8 pieces, sisanya tidak memiliki izin edar sebanyak 107 pieces. Nilai ekonomi temuan produk tidak memenuhi ketentuan ini ditaksir mencapai Rp4.900.000. Kepala Kapom Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan produk pangan tersebut ditemukan di 11 sarana dari 52 sarana pangan yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari distributor, agen hingga retail modern dan tradisional. Di sini kita lihat untuk jumlah itemnya itu dari 61 item, paling besar 79% itu kategori pangan kadaluarsa. Mungkin untuk rusak itu sebesar 1% dan TIP-nya 12 item. Rian menyebutkan perbandingan temuan dari 6 wilayah pengawasannya paling banyak di Kabupaten Wakatobi sebanyak 533 pieces produk kadaluarsa, disusul Buton Selatan 93 pieces, Kabupaten Buton 61 pieces, dan Buton Utara 26 pieces. Sementara Kabupaten Buton Tengah dalam pemeriksaan, lain halnya dengan Kota Bau-Bau, Lokapom hingga tahap keempat pemeriksaan belum menemukan produk tidak memenuhi ketentuan. Terhadap hasil temuan, kata Rian, pemilik usaha kooperatif turut serta menurunkan produk pangan TMK-nya serta memusnahkan di tempat disaksikan oleh pihak Lokapom Bau-Bau. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dalam upaya menjaga indeks perkembangan harga Kota Bau-Bau tetap stabil, warga diminta tidak beli panik atau panic buying. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Karena kalau ada kepanikan masyarakat, harga walaupun tetap, itu bisa menyebabkan panic buying. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi meminta masyarakat Bau-Bau untuk tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan, sebab hal ini akan memicu terjadinya panic buying atau beli panik. Jika terjadi panic buying, maka dipastikan harga yang sebelumnya normal bisa merangkak naik. Di sisi lain, kondisi ini juga akan memicu indeks perkembangan harga atau IPH Kota Bau-Bau ikut beranjak naik sehingga terjadi inflasi. Karena kalau ada kepanikan masyarakat, harga walaupun tetap, itu bisa menyebabkan
panic buying dan harganya akan naik. Itu yang bisa menyebabkan IPH kita bergerak naik. Lebih lanjut, Rasman Manafi mengatakan saat ini pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya menekan laju inflasi. Disebutkan di tahun 2022, tingkat inflasi Kota Bau-Bau sempat menembus angka 11%. Namun dengan kerja bersama, dalam beberapa bulan terakhir, tingkat inflasi sudah bisa diturunkan setengahnya. Sampai pada bulan Februari 2024, inflasi Kota Bau-Bau sudah di angka 3% lebih. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir kita sudah bisa turunkan setengahnya sampai per bulan kemarin, bulan Februari, angka kita sudah di angka 3,5 dan ini masih cukup tinggi. Target kita, angka itu harus bisa minimal sama dengan angka nasional di angka 2,5. Diketahui berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kota Bau-Bau di bulan Maret 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 2,89% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 105,58%. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bau-Bau pada Maret 2024, terjadi inflasi year on year sebesar 2,89% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 102,61 pada Maret 2023 menjadi 105,58 pada Maret 2024. Kepala BPS Bau-Bau Toedi Martinus Laiko dalam keterangan resminya pada Senin 1 April 2024 lalu menyebutkan tingkat inflasi M2M dan tingkat inflasi year-to-date masing-masing sebesar min 0,34% dan 0,32%. Inflasi year-on-year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,21%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,29%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,33%. Selanjutnya, kelompok kesehatan sebesar 0,19%, kelompok transportasi sebesar 2,74%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,49%, kelompok pendidikan sebesar 1,40%, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,93%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42%. Berita yang terakhir. BNI Cabang Bau-Bau membagi 300 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di 8 daerah wilayah kerjanya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi ini adalah kegiatan secara nasional. Seluruh cabang BNI yang ada di Indonesia. Bank Negara Indonesia BNI Cabang Bau-Bau membagikan 300 paket sembako di 8 daerah wilayah kerjanya guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya pada bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pemimpin BNI Cabang Bau-Bau Rahmat Ferdiansa mengatakan pembagian paket sembako ini merupakan program BNI Peduli Ramadan Membagi Sembako yang diselenggarakan di seluruh cabang BNI se-Indonesia. Jadi ini adalah kegiatan secara nasional. Seluruh cabang BNI yang ada di Indonesia itu diberikan program BNI berbagi Ramadan, dalam hal ini sembako. Nah, alhamdulillah untuk BNI sendiri di sini ada beberapa daerah kita membawahi 8 kabupaten kota. Kita mendapat 300 paket sembako.
Untuk di Bau-Bau kata Rahmat, pihaknya membagikan 90 paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan lainnya. Dikatakan, para penerima paket sembako diantaranya tukang parkir, petugas kebersihan, kaum duafa, penjaga makam, dan penjaga rumah susun yang telah ditunjuk oleh Pemkot Bau-Bau. Selain berbagi paket sembako kata Rahmat, pihaknya juga bersama Pemkot Bau-Bau menyelenggarakan acara Bakul Ramadan. Acara ini untuk mendukung pelaku UMKM yang menjual takjil. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya memberikan dukungan berupa sponsorship dan QRIS untuk menyupport pembayaran digital. Kita support dalam bentuk sponsorship dan memberikan QRIS digital supaya pembayarannya melalui QRIS. Karena pemerintah sedang menggalakkan pembayaran digital, untuk itu kita bantu peran pemerintah dan bantu UMKM. Rahmat berharap melalui program BNI Peduli Ramadan membagi sembako dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat. Sementara melalui kegiatan Bakul Ramadan diharapkan pelaku UMKM bisa semakin besar agar semakin banyak warga Bau-Bau yang sukses. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, laporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau temukan 828 pieces produk kadaluarsa selama hampir sebulan melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan. Dalam upaya menjaga indeks perkembangan harga kota Bau-Bau tetap stabil, warga diminta tidak panik buying. Demikian Warta Kapten pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.